Dan sekarang kita akan mencoba untuk membandingkan pemirsa. Jadi kalau artis zaman sekarang tuh kayaknya udah tahu betul bagaimana cara memanage keuangan mereka. Kayak saya pribadi, akhirnya saya memiliki clothing Bikin line yang saya pakai. baju. Tuh, Gold digger. Kan? Zaman dulu kan boro-boro Instagram. Iya juga Handphone sih. aja segede-gede kardus mie instan loh. Juga sih ya. Ini gimana dia mau berpromosi. Udah gitu kalau nggak salah nih syutingnya tuh lama berbulan-bulan. Kayak kasih contoh deh, misalnya kayak kita tahu Lela Sari. Nah iya, Mbak Lela Sari itu kan kabarnya kan kalau misalnya kita syuting-syuting kemarin sempat ada dia waktu banjir, dia sedih banget karena sampai kebanjiran rumahnya sebdengkul. Terus ya rumahnya juga dia bilang waktu itu ya begini deh emak gitu kan, kita kadang-kadang terenyuh juga ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kan artis zaman dulu tuh nggak sebanyak artis zaman sekarang, bener nggak? Iya, iya. Maksudnya tadinya aku berpikir bahwa oh artis zaman dulu enak karena yang jadi artis tuh cuma segelintir, nggak banyak. Tapi mungkin karena TV-nya juga nggak banyak kali ya, iya nggak sih? Bisa jadi, Jadi bisa enggak. jadi. Karena kita baru memulai juga dunia entertainment pada waktu itu, kan setelah selesai penjajahan dan lain-lain. Gimana kalau diundang aja deh yang beneran tahu banget. Ya, Jadi yang kita akan nggak- kita undang ini siapa? Jadi gini, tadi kan udah ngobrol-ngobrol. Jadi kita dapat kesempatan buat ngobrol sama adiknya, anaknya mamah atau ibu Aminah Cendrakasih. Oh, yang lagi jadi maknya sakit. ya? Iya. Yang di Itu Sidul kan ya? kita yang ngefans banget sama dia. Luar Oh, biasa. iya. Dan iya. maknya ini kan anaknya dari Mak Uwo. Artis zaman dulu, ya kan? Betul. Ya kan? Ih, gua tahu banget tuh film. Aduh, keren banget, kita langsung undang aja deh kalau gitu. Iya. Ini dia Mbak Ade Purbasari. Silakan. Iya. Oh, nggak mau. Luar tuh jadi melonnya gua. Lagunya. Mbak Ade apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana, Mak udah sehatan apa? Ya alhamdulillah ibu kan sebenarnya nggak sakit ya. Kalau Istiqlal itu cuma buta sama nggak bisa udah nggak bisa bangun lagi gitu, maksudnya di tempat tidurnya kayak baby gitu. Tapi tidak sakit. Maksudnya keadaannya tuh sebenarnya beliau bisa makan. Bisa ngobrol juga lancar. Nggak ada yang sakit-sakit badannya. Nggak sakit lah, mungkin tidur terus kan ada pegal-pegal terus biasa normal aja. Kita juga kalau capek sih kan juga pegal-pegal. Iya, iya, iya. Usia ibu 78. 78 ya? Iya. Dari dulu lo main film lo. Kita kan lagi ngebahas nih mengenai lagi-lagi uang. Nah, kalau zaman sekarang kan banyak artis yang udah mulai bisnis. Nih contohnya. Kalau aku hanya membisnisnya kecantikan aku ya, yang paripurna. Yang antik banget. Nah, antik ya bukan cantik ya. Nah kalau zaman dulu gimana sih ceritanya ya? Kalau zaman dulu saya rasa syuting aja kayaknya orang syuting itu untuk hidup aja nggak cukup. Kalau zaman dulu artis-artis, iya kan ibu bukan pemeran utama seperti bintang-bintang yang pernah top 5 itu. Top 5 siapa zaman dulu? Ya banyak yang zamannya Roy Martin segala itulah. Terus Ya apa lagi? kan? Kalau kita pengen tahu zaman dulu yang top banget. Ya kan Yati Octavia, yang Yani Rahman, terus ya Roy terus Martin. ya terus turun lagi terus kan ada Lydia Kandou, Rano Karno sampai sekarang kalau Bang Rano kan. Oke. Gitu. Dan Enggak pasti dia mudah-mudahan lagi ada yang top lagi. Kan kalau peranan ibu saya paling kan jadi peran pembantu, jadi ibunya siapa, jadi tantenya siapa. Di Warkop main jadi pemilik kos kan, cuma peranannya sedikit ada gitu. Tapi kan sistem pembayarannya juga zaman dulu kan. gimana emang sistem pembayarannya? Kalau dulu tuh syuting lama, syuting film tuh berapa bulan. Terus kalau oke ikut main, tekan kontrak, itu dibayar 25% seperempatnya. Nanti syuting mulai sudah berapa bulan kan karena tidak terus-terusan ada, dibayar seperempatnya, selesai seperempatnya. Terus dubbing isi suara. Jadi keburu di mana itu uangnya? Jadi pembayaran zaman dulu tuh dibagi Beda. berapa? Berarti 4 Empat kali. kali, Dibagi gitu 4 kali. biasanya. Awalan syuting, tengah-tengah syuting, selesai syuting sampai Selesai dubbing, Ada beberapa isi suara. termin ya, berarti Iya, ya. iya benar. Oke, Terus juga jadi- kan dapatnya nggak banyak gitu. Dan Iya, ibu iya. waktu itu jadi kita anaknya 7, di rumah yang dibiayain banyak. Oke. Ganti-ganti aja sama Mawo gitu. Ganti-gantian. Jadi kalau misalnya dari ceritanya secara garis besar kita bisa dengar untuk sehari-hari aja nggak cukup, gimana mau bisnis yang lain Iya, gitu tapi ya kira-kira. ibu justru bisnis waktu sudah jarang syuting. Ibu jadi Oh, gitu. memang ada teman-teman ngajakin bazar-bazar. Ibu ikutan jualin sepatu atau apa, nanti dapat ibu yang jual di bazar itu.
dapat komisi. Terus Iya, akhirnya karena namanya kan. Iya, nama itu. Iya, Terus iya. akhirnya ibu bikin merek sendiri, Aminah Chandra Kasih Collection, jual busana ukuran besar, busana muslim. Tapi kan itu juga modalnya juga cukup banyak karena harus beli bahannya, harus Betul. modelnya, harus bawa ke tukang jahit. Modal sendiri? Sendiri Bener-bener semuanya sendiri. Sampai Terus sekarang masih usaha? udah nggak punya toko di Senen kan, dari rumah ibu tuh jauh. Jadi kita biayanya cukup buat makan aja, tapi baik-baik aja itu. Pernah ada tawaran syuting di situ juga karena dibayarnya sangat tidak manusiawi. Memprihatinkan kalau saya bilang mau dibayar segitu, Bu. Udah deh kita jualan aja, kita bazar aja gitu. Boleh tahu nggak berapa dulu? Pernah ditawar 50.000 syuting ibu saya, tapi dulu ya. Tapi itu 50.000 juga sangat kayaknya nggak pantas ibu saya dibayar segitu. Itu tahun berapa? Saya mungkin SMA ya. SMA itu tahun? Tahun 80-an, 81 saya. Kalau ngikutin nilai mata uang sekarang 50.000 Seharga berapa itu ya? Belum lahir dia juga. Enggak, jadi, Belum tahu ya? enggak, tapi itu memang nyata Depresiasi sampai berapa kita persen? sedih banget. Jadi Seharga berapa? 50.000, seharga 500.000 bukan? ya mungkin kalau sekarang orang dibayar, misalnya orang dibayar 5 juta, ibu saya mau coba syuting cuma sehari 2 hari kok Bu, cuma 50.000 gitu. Tapi saya bilang, pokoknya ibu saya kan artis udah jadi artis dari masih muda Betul. gitu. Jadi kayaknya di sini Penghargaannya memang kok penghargaan minim. kurang. Jadi saya lebih memikirkan bukan ke nilainya aja, penghargaannya. Benar-benar dapat enak, benar-benar bisa menikmatin hasil itu justru waktu syuting Sidul yang meledak itu. Jadi ada masukan dari iklan. Dan ibu juga nggak masang harga, misalnya orang tanya berapa tarifnya, enggak ibu kalau misalnya Bang Rano nih berapa nih yang mau dibayar, kalau ada iklan terserah Rano aja gitu. Karena udah kayak anak sendiri Iya betul, juga di situ. betul. Udah dekat Gitu. banget kan hubungannya. Bisa dibilang bahwa antara maknya dan juga nyokap sama bokap juga kan tidak jauh beda jaraknya gitu loh. Sama-sama senior jatuhnya. Kalau dari bokap sendiri punya bisnis sampingan juga kan pasti? Kalau orang tua aku nggak bisnis malah. Jadi Nggak bisnis? papa emang pure musician. Jadi dia terima job kalau kadang kalau nggak lagi kondak mungkin arranger gitu atau composing musik buat yang terakhir dia bikin buat musik-musik Indonesia dia rearrange gitu. Kalau mama mungkin ya ada restoran tapi bareng-bareng nggak sendiri. Cuman basically mereka memang pure dedikasi untuk seni gitu. Tapi Oke. yang akhirnya bisa bikin Kevin tuh nabung. Kalau ngomongin tabungan ya kan, biasanya kan orang tuh baru pertama kali pegang uang, bawaannya mau ngabisin aja. Nggak tahu ntar beli pabrik kuaci lah, nggak tahu ntar beli motor banyak-banyak, buat ojek online apa gimana. Sampai bisa tiba-tiba bikin, oh gue harus nabung nih, sampai akhirnya punya rumah sendiri sekarang. Amin. Yang bikin pengen nabung sih sebenarnya ya apa ya? Ya mungkin ke depan kan mungkin karena kita cowok kan kita harus nanti someday punya istri atau apa punya ntar lagi aja gitu. Kalau jadi, Jadi Berarti emang harus istirahat kerja keras. Dan saya berprinsip kita susahnya pas muda aja gitu loh. Pas tuanya mudah-mudahan ya udah terbayar dari ya ini cita-cita. Gitu. ini ngebangun karakter jatuhnya yuk. Yang tadinya malas-malasan kalau lu mau berubah ya lu pasti akan bisa berubah. Kayak gua tadi ngeliat di segmen sebelumnya pemirsa yang ada ibu-ibu yang sama bapaknya harus ikut kebantu. Kalau gua sendiri sebagai laki-laki, gua tidak mau istri gua susah-susah, biar gua ada yang susah. Lu nikmatin aja kerja gue. Gitu. Kira-kira gitu ya? Iya benar. Cara pemikiran, beda juga cara bersikap. Nah, kalau mendengar soal maknya, katanya saking baiknya nih maknya kalau dapat honor, dia sering bagi-bagi duitnya. Betul sampai hari ini. Bahkan Sampai hari ini. Jadi gini loh, saya ibu kan gimana ya, kita percaya ya, apa yang kita tabur, benih yang baik akan menghasilkan yang baik. Sampai hari ini orang nggak lupa sama ibu. Ada aja yang datang, tahu-tahu kasih amplop ke ibu, terus langsung kalau orang udah pergi dari sini, terus tolong ya, ini buat A, B, C, D, ini gitu. walaupun dalam keadaan ibaratnya udah nggak aktif lagi, udah nggak syuting lagi kan bisa dibilang, mohon maaf pendapatan berkurang kan. Betul. Tapi tetap ada hadiah uang, tetap dibagi-bagi juga. Bagi-bagi. Ada yang bilang kayak begini, walaupun penghasilannya mungkin bisa dibilang tidak terlalu banyak, orang-orang seperti maknya itu rezekinya ada aja cukup. Ada aja, cukup. Jadi makanya dibilang orang, saya pernah dibilang katanya Ibu Aminah termasuk 5 artis yang masa tuanya hidup sengsara sama merana karena miskin. Padahal enggak ya. Kita nggak merasa gitu loh masalahnya. Cuma bacanya tuh miris. Sampai saya kirim ke teman-teman, kok sampai sebegininya tuh tolak ukurnya di mana. Orang ibu aja udah dikasih buta aja masih happy. Maksudnya dia bersyukur gitu. Katanya gini, mungkin ini yang bikin ibu jadi
harus pensiun. Mungkin kalau ibu masih baik-baik aja masih syuting terus sampai hari ini Iya, juga. iya. Gitu. Jadi harta seseorang itu tidak menentukan kalau dia sudah bahagia dengan apa yang dia punya. Setuju. Itu. Jadi justru semakin happy seseorang, semakin bahagia seseorang, semakin karena tingkat dia bersyukurnya tinggi, cukup gitu. Ya Orang mah kan? kalau pandai bersyukur mah dikit aja juga ya udah cukup. Iya. Bener, itu pelajaran buat anak-anak juga zaman sekarang. Jangan terlena sama harta benda. Tuh, dengerin mak-mak tuh ngomong. Bukan lagi deh, cuman udah beli nih, cuman dipajang, berdebu lagi. Ntar belum ada kecoanya di dalam. Mubazir. Iya, iya, iya. Jangan mubazir ya. Mendingan ya itu bisnis atau ya berbagi rezeki sama yang butuh. Betul sekali. Mbak Ade, Ya. titip salam dan hormat kami untuk Ibu ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ade. Semangatnya luar biasa. Silakan Ayu. Baiklah kalau begitu, abis ini kita mau, aduh. Adalah sesuatu lah. Deg-degan deh pokoknya semeriwing lah. Pengen kerokan aja bawaannya kalau di the rooftop. Oke, stay di Rooftop.